Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita bersyukur dan kita mau naikkan pujian penyembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita punya Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, Bapa yang penuh kemurahan, Bapa yang terus melimpahi dan menyertai kita dengan kebajikan dan kemurahan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami, Engkau sudah lindungi, jagai kami dengan tidur yang nyenyak, bahkan Engkau memulihkan kekuatan tubuh jasmani kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami boleh beraktivitas di sepanjang hari yang baru, hari penuh berkat, hari penuh kemenangan, dan sukacita yang berlimpah yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari yang baru kami hari ini bersama dengan Engkau. Kami datang dengan hati yang bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu. Sebab itu kami mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami untuk menyembah Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sungguh oleh karena kemurahan-Mu, karena
sampai hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ini yang kami percaya, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, kami ada yang lain hanya Engkau.
Segala-galanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab itu hati kami mau percaya hanya kepada-Mu. Kami mau terus berharap hanya kepada-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang paling mengerti tentang kami. Bersyukur, kami bersyukur. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu saat pagi hari ini menjadi pengakuan di dalam hidup kami bahwa sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, dan tidak ada perkara yang lain, tidak ada apapun dan siapapun yang dapat menggantikan Engkau, karena Engkaulah sumber segala yang kami perlu dalam hidup ini. Engkau sumber kekuatan bagi kami, Engkau sumber pengharapan bagi kami, Engkau sumber damai sejahtera bagi kami. Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu, Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan kami, Engkau menyertai hidup kami, Engkau melindungi, Engkau menaungi, Engkau menjagai, Engkau memelihara kami dengan sempurna. Sebab itu biarlah hati kami terus melekat kepadamu. Biarlah kami terus ada di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Biarlah hari-hari yang kami jalani semuanya memuliakan Engkau. Karena hidup bukan tentang kami, tapi hidup tentang Engkau. Karena Engkau telah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami adalah milik-Mu, Tuhan. Sehingga kalaupun kami hidup, kami bukan hidup karena kami, tapi karena Engkau, Tuhan. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih hari ini. Kami masih boleh berdiri di atas iman, kami percaya kepadamu. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan, ada banyak yang berusaha menghalangi langkah kami, bahkan berusaha menjatuhkan kami. Tapi kami bersyukur karena Engkau menopang hidup kami dengan kasih setia-Mu. Engkau menjagai kami dengan kuasa-Mu. Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Sungguh biarlah firman-Mu itu terus menjadi terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak tersesat di dunia yang gelap ini, tapi tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri sehingga kami terjatuh. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami di tanah yang subur untuk ditaburi lagi dengan benih kebenaran firman. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami mau taat melakukan firman.
Karena kami percaya kebenaran-Mu lah yang memerdekakan hidup kami. Kami tidak lagi hidup dengan cara-cara duniawi, sekalipun kami masih tinggal di dalam dunia. Karena kami percaya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam hidup kami, kerajaan-Mu dinyatakan. Waktu kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, untuk percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Nilam. Ya, shalom semuanya. Saya izin live ya. Hari ini bercanda izin live-nya. Gini, hari ini saya akan sharing firman. Waktu saya diberi kesempatan buat sharing firman, saya bertanya sama Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan agar orang lain bisa belajar dari sharing yang saya sampaikan. Baiklah, hari ini kita mempelajari saat teduh kita di Kitab Mazmur, masih pasal yang 119 ayat yang ke-108 dan 109. Saya bacakan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Apakah dengar suara saya? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Selama kita hidup, kita itu hidup buat Tuhan. Jadi, apa yang dapat kita lakukan selama kita hidup? Ya, tentu saja mencari perkenanan Tuhan. Kita harus hidup berkenan di hadapannya. Nah, perkenanan yang bagaimana? Yaitu dengan memberikan persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Nah, di sini saya katakan sebelum kita bahas lebih jauh, apa itu pujian? Menurut KBBI, pujian itu adalah pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan, melahirkan kekaguman dan penghargaan kepada sesuatu yang dianggap baik, indah, gagah, berani, dan sebagainya. Jadi di sini kita simpulkan bahwa pujian itu adalah pengakuan kita terhadap kehebatan dan kebesaran Tuhan. Ini adalah suatu cara kita untuk menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan kita lakukan dengan hati yang tulus. Mengapa kita harus melakukan pujian? Seperti yang sudah dikatakan tadi menurut KBBI, yaitu suatu penghargaan yang kita naikkan kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itulah kita menghargai dan memuji nama Tuhan dengan hati yang tulus. Nah, di sini juga saya mau sampaikan bahwa persembahan kita itu bisa saja berupa pujian atau lagu, gitu kan. Nah, pujian lagu yang kita nyanyikan itu mengapa kita harus lakukan, gitu kan? Mengapa kita harus menyembah dan memuji Tuhan, dan mengapa kita harus melakukan itu? Karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita percaya bahwa setiap anak Tuhan itu harus memuji dan menyembah Tuhan, dan itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, persembahan pujian yang kita nyanyikan itu bisa ada kuasa di dalamnya, yaitu kuasa pujian penyembahan itu sendiri. Di sini yang saya dapati yaitu pujian penyembahan itu mengandung mukjizat.
Ya, seperti cerita Paulus dan Silas, yaitu di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26, saya bacakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi di sini kita dapati bahwa pujian penyembahan itu mengandung mujizat. Jadi setiap kita yang memuji menyembah Tuhan, jika kita imani setiap perkataan-perkataan itu yang sebenarnya perkataan itu ya berasal dari Alkitab yang kita pelajari. Nah, di situ mengandung mujizat yang terjadi bagi kita. Jadi setiap kita yang saat ini jika mengalami hal-hal apapun juga, kita percaya, jika kita percaya, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Terus yang kedua yang saya dapati adalah kuasa gelap dilumpuhkan. Kita ingat cerita Daud, yaitu saat dia bermain kecapi buat Saul, dan setiap kali Daud bermain kecapi, itu roh jahat yang hinggap di Saul itu akan undur atau kabur. Nah, jadi waktu kita memuji Tuhan, kita tahu bahwa roh-roh jahat tidak senang jika kita memuji Tuhan. Karena itu roh-roh jahat itu akan kabur jika saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga yaitu Allah berperang menggantikan kita. Di 2 Tawarik pasal 20 ayat 21-22 saya bacakan dengan cepat. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Di sini nyanyian pujian juga bermanfaat bagi kita, yaitu bahwa saat kita memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita sehingga Tuhan berperang menggantikan kita. Ya, sehingga Tuhan membela setiap umatnya saat kita memuji menyembah Tuhan. Dan yang keempat yaitu saat kita memuji menyembah Tuhan ada kuasa dari Tuhan untuk menerima inspirasi dari Allah. Cerita mengenai Yosafat di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15 dan 19 itu saya rangkumkan, itu tentang saat kekurangan air dan dikepung musuh-musuh. Yosafat meminta sekutunya Raja Israel untuk mencari Nabi Tuhan. Lalu ketika berjumpa dengan Elisa, Elisa menyuruh mereka mencari pemain kecapi. Tujuannya untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan hikmat Tuhan turun ke atas Elisa, sehingga mereka tahu bagaimana menghadapi situasi yang sulit. Jadi di sini kita pelajari yaitu kuasa pujian penyembahan itu dapat mengubah kita, paradigma kita, cara berpikir kita, sehingga kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jika kita saat ini mengalami jalan buntu, maka waktu kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Dan yang terakhir, poin yang saya dapat adalah menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Nah, di Mazmur 40 ayat 4, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dan di Yohanes 12 ayat 32, dan aku, yaitu Tuhan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, setiap orang yang mendengar pujian penyembahan kita, waktu kita mengagungkan Tuhan, orang akan mendengar. Bahkan terkadang-kadang ya, orang-orang yang beragama lain gitu, saat mendengar kita menyanyi pujian, mereka akan mengikuti kita, menyanyi, memuji, bahkan menghafal lagu itu. Banyak yang saya lihat di YouTube, orang-orang yang bukan dari orang Kristen menyanyi pujian buat Allah kita. Di situ mereka merasakan ada damai sejahtera. Jadi dari situ pujian penyembahan itu mengandung kuasa. Nah, saat menjadikan pujian penyembahan sebagai gaya hidup, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, mengapa Tuhan senang kita menaikkan pujian penyembahan saat kita menghadapi kesulitan, gitu kan? Nah, karena agar kita tidak terjebak dalam persungutan atau perkataan negatif lainnya. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan dalam keadaan sulit,
bahkan mungkin kita tidak sanggup untuk memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita akan dilewatkan dari persungutan. Nah, di 1 Korintus pasal 10 ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, kita tentu tidak mau dibinasakan oleh Tuhan. Jadi, kita harus hindari persungutan, kita harus mengatakan perkataan yang positif, dan waktu kita memuji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita nyanyikan bagi kita sendiri, sehingga Tuhan mendengarnya pun merasa disenangkan dan kita dilewatkan dari segala hal. Di sini kita dapat melakukan pujian dan penyembahan itu dengan siapapun yang memiliki hati yang sepakat. Jadi bisa melakukannya dengan teman, keluarga, rekan kerja. Yang penting kita sepakat untuk melakukannya. Dan kita dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja. Ya, seperti cerita Paulus dan Silas tadi, dia memuji dan menyembah Tuhan di penjara pada tengah malam. Atau seperti Daud yang mengembalakan domba di padang rumput. Dan juga pada Saul ya dalam keadaan yang dihinggapi roh jahat. Nah, apakah puji-pujian itu hanya berupa nyanyian saja atau ada yang lain? Jadi, tidak hanya berupa puji-pujian atau nyanyian yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi yang terutama Tuhan menginginkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati kepadanya. Nah, di Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ada 3 poin yang saya dapat, yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, kita ini adalah suratan yang terbuka. Jadi setiap kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Jadi kalau orang mau melihat Tuhan, pasti melihat kita, melihat perilaku kita, melihat perkataan kita, apakah mencerminkan Kristus. Jadi kita ini adalah suratan yang terbuka bagi Tuhan. Jadi tubuh kita, hidup kita, itu adalah persembahan buat Tuhan. Dalam perjanjian lama itu untuk dapat berkenan kepada Allah itu kita harus memberikan korban berupa hewan, korban syukur, penghapus dosa, korban keselamatan, korban nazar, korban sukarela, dan korban Paskah. Dan semuanya itu waktu kita memberikan persembahan pada perjanjian lama itu ada aturan-aturannya, bagaimana hewannya, kapan waktunya, dan tidak sembarang orang untuk melakukan persembahan tersebut. Nah, puji Tuhan kita mempunyai Allah seperti Yesus yang sudah menggantikan kita sebagai korban hewan-hewan yang dipersembahkan pada perjanjian lama, sehingga kita boleh dilayakkan, kita boleh mempersembahkan hidup kita kepadanya. Nah, di dalam ayat 108 dikatakan persembahan sukarela. Mengapa sukarela? Karena persembahan kepada Allah bicara hati kepadanya. Contohnya, dalam kitab Kejadian tentang Kain dan Habel. Habel itu adalah adiknya Kain, seorang gembala kambing domba. Dan Kain itu seorang petani. Di situ dalam kasus itu ada 2 persembahan, yaitu persembahan Kain dan persembahan Habel. Karena mengapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak, gitu kan? Karena Habel mempunyai sikap hati yang benar dan imannya kepada Tuhan membuat Tuhan berkenan atas persembahannya. Wah, dari sini kok bisa tahu gitu ya? Ya karena saya dapati di Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan atas persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Mengapa Tuhan tidak berkenan atas persembahan Kain? Kalau tadi soal Habel, karena hati Habel sangat
tulus waktu mempersembahkan persembahan itu. Waktu saya cari mengapa Tuhan menolak persembahan Kain, banyak macam gitu kan. Ada yang bilang karena Kain itu mempersembahkan dari tanah, sedangkan tanah itu adalah yang dikutuk Tuhan. Jadi Tuhan tidak terima. Jadi menurut saya nggak mungkin gitulah, kayaknya Tuhan tuh nggak mungkin begitu. Jadi saya tanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan, mengapa persembahan Kain itu ditolak? Ya, aku sih bukan pengkhotbah ya, tapi saya mau belajar untuk sharing bahwa saya percaya karena Tuhan melihat hati Kain. Tuhan ingin agar Kain dapat membereskan hatinya sebelum memberi persembahan kepadanya. Jadi, waktu kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, kita harus membereskan hati kita dulu. Nah, kita buka di Matius 5 ayat 23 dan 25. Sorry, saya buka di Injil. Matius 5 ayat 23 dan 25. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Oke, di situ kita lihat bahwa saat kita pemberesan hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan kepada orang itu. Karena yang Tuhan mau bukan persembahan kita, yang Tuhan mau tuh hati kita, yang Tuhan mau itu hidup kita. Jadi pribadi kita masing-masing. Nah, Tuhan sudah tahu hati Kain. Saya percaya Tuhan sudah tahu hati Kain. Karena di dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sebenarnya Tuhan sudah memperingati Kain gitu untuk dapat berubah, mempunyai sikap hati yang benar dengan mengatakan seperti itu. Dan seharusnya Kain berbalik dan dari hatinya yang tidak baik. Nah, seperti Yesus juga telah memperingati Yudas pada saat perjamuan makan, bahwa seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Jadi sebenarnya, kadang-kadang isi hati kita ini Tuhan sudah tahu. Nah, Tuhan ingin kita itu membereskan hati kita, supaya kita benar-benar kudus dan berkenan di hadirat Tuhan. Caranya gimana? Caranya pada saat ini juga, pada saat kita teringat sesuatu, kita harus minta maaf kepada Tuhan. Kita harus bertobat dari jalan kita yang salah. Jika kita ada yang salah dengan saudara kita, kita katakan minta maaf. Itu yang seharusnya yang kita lakukan sebagai orang percaya. Oleh karena itu perlunya hukum-hukum Tuhan dalam firman Tuhan Alkitab kita. Dalam hidup kita ini kita membutuhkan tuntunan. Kita butuh hikmat untuk menjalani hidup ini. Nah, di ayat 109 dikatakan, kita tidak tahu. Di ayat 109, sebentar saya bacakan. Di ayat 109 dikatakan, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Di sini, waktu aku renungkan, aku mempertaruhkan nyawaku. Aku bilang, Tuhan, aku sih tidak mempertaruhkan nyawa nian gitu kan. Emangnya aku berperang gitu. Emangnya aku apa gitu kan. Jadi aku minta Tuhan kasihlah hikmat apa yang mesti aku sampein gitu kan. Dan waktu aku merenung, Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini tidak tahu berapa lama kita hidup kan. Setiap saat itu kita mempertaruhkan nyawa. Pada saat kita berkendara misalnya. Nah, atau pada saat kita bekerja atau bahkan pada saat tidur, kita bisa mendadak mati gitu kan. Dan mati itu tidak harus tua. Jadi kapanpun kita bisa mati. Misal masih muda pun kita bisa mati. Jadi kalau paradigma bahwa tua pasti mati itu belum tentu.
Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus mengingat Taurat Tuhan. Jadi waktu kita sadar bahwa hidup kita tidak lama, kita harus mengingat Taurat Tuhan. Ya, kita akan selalu disegarkan, kita akan selalu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan seperti pelita yang menyala di kegelapan. Cukup sekian saja sharing saya. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Nilam. Luar biasa ya. Nilam bukan pengkhotbah, tapi pembicara seminar. Pagi ini kita dapat seminar tentang pujian penyembahan. Nah, ya kita diingatkan Tuhan, yuk hidup itu harus suka memuji Tuhan. Karena kalau nanti kita baca di ayat 164, Pemazmur juga katakan bahwa dia satu hari 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Nah, poin penting yang mau saya ingatkan lagi dari apa yang Nilam sampaikan, ada kuasa di dalam pujian. Kenapa? Karena Mazmur 22:4 katakan Tuhan itu bersemayam di atas pujian kita. Jadi, yuk nasihat firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saya sering ngomong, saya bukan anti dengan lagu-lagu rohana Bapak Ibu, tapi saya menasehati setiap kita, yuk yang nggak suka nyanyi sekalipun, belajarlah nyanyi. Bukan hanya untuk sekedar hafal lagu itu, tapi ketika engkau memuji, menyembah Tuhan, Tuhan bertahta, ada kuasa dalam pujian, dan pujian itu menguasai hatimu, menenangkan hatimu, dan memberikan inspirasi-inspirasi untuk engkau menang di dalam hidup ini. Dan berikan itu dengan sukarela. Sebuah gaya hidup, bukan kewajiban ya, tapi jadikan itu gaya hidup memuji-muji Tuhan, menjadi kesukaan bagi kita. Daripada nyanyi-nyanyi lagu rohana yang membuat kita tambah merana, biarlah kita terus memuji-muji Tuhan. Oke? Saya serahkan. Oh ya, selamat datang untuk Ibu Wati Zaluku, untuk Saudara Omar Sihombe. Oh ya, untuk Ibu Nifa rupanya dari Jepara ya. Kami pikir selama ini dari Medan. Selamat bergabung juga. Nggak tahu atas rekomendasi siapa ya, Jepara ya. Selamat datang dari Jepara. Atau temannya Ibu Mirianti ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang punya pengalaman, khususnya kalau pagi hari ini belum ada yang memulai, saya beri kesempatan buat Amah Kim Lian. Mungkin Amah Kim Lian mau cerita sesuatu apa yang dialami bersama dengan Tuhan selama beberapa waktu yang baru ini, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke, silakan Amah. Amah Kim Lian bisa dengar suara saya? Dengar. Oke, Amah, silakan Amah. Saya kurang bisa cerita. Gak apa-apa, Amah cerita aja apa yang Amah alami selama 2 bulan percaya Yesus. Terus bagaimana hati Amah hari ini. Gak apa-apa Amah. Senang. Belajar sharing gak apa-apa Sama Amah. Yesus saya senang. Gembira rasanya. Sudah tuh tidak banyak pikir. Jadi kita taunya cuma dekat sama Tuhan. Ya, jadi selama Amah kenal Yesus, 2 bulan ini percaya Yesus, hati Amah penuh dengan damai ya. Iya. Ya, banyak tantangan nggak Amah? Tantangan banyak, tapi soal anak tidak mau buka. Ya, karena ada Tuhan yang terus akan tolong Amah ya. Iya, kalau diceritai tambah sedih, jadi tidak mau cerita. Oh gitu ya. Jangan sedih Amah. Gak apa-apa, cerita aja. Kalau sedih itu normal. Karena kita ini kan punya perasaan. Waktu kita cerita itu bisa sedih, nggak apa-apa. Tapi ingat, ada Tuhan yang menghibur hati kita. Ya, silakan Amah. Mau cerita nggak apa-apa, yang lain pengen penasaran dengar. Gak bisa banyak cerita. Aku kalau cerita aku bisa nangis. Oke, Amah ya. Iya. Oke, terima kasih Amah. Terima kasih Pak Heri. Belajar nyanyi terus Amah ya, supaya hatinya penuh damai.
supaya Iya, Ama ngalami kemenangan. sehari udah buka jumbe langsung susah aku. Oh iya. Tadi tidak bisa buka tadi Oh gitu. karena namanya tidak terdaftar. Oh iya. Panggilannya. Tapi sekali lagi kami salut dengan Ama. Ama punya hati yang haus, lapar, nggak bisa masuk berusaha. Ini kalau ada yang lain berusaha masuk nggak bisa, wah ini memang Tuhan tidak kehendaki, saya ikut Zoom, tidur lagi dia. Tapi Ama antusias, beberapa hari yang lalu nggak bisa masuk, Ama telepon Ceci aja, minta linknya lagi. Ya, oke, tetap semangat Ama ya. Iya, semangat Pak Heri. Aman, Ama. Walaupun ada masalah sama anakku di sini tuh segitu banyak loh anak-anak Ama yang baru-baru sama saudara-saudara seiman. Ya Ama ya, semangat. Iya, semangat. Makasih, Tause. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau sampaikan sesuatu. Arudi Ayen, gimana pengalamannya opening sampai hari ini? Saya berharap bukan opening seperti orang ngomong. Kalau opening itu memang pening kepalanya. Namanya kan opening. Iya. Shalom kok, Ya, shalom. silakan Rudi Ayen. Sudah lama kita gabung ke Ya. Bukan karena opening kan? sedikit kesaksian. Kalau biasanya kita opening tuh yang kita harapkan tuh pasti meledak-meledak usahanya kan, rame, terus coba ilai gitu nah, rame gitulah pokoknya, repot gitu, kelabakan. Tapi ternyata di sini yang gua dapat memang Tuhan tuh maunya kehendak Tuhan lah yang terjadi, bukan bukan kehendak yang terjadi. Tuhan tuh kasih ramenya tuh tidak yang kayak pikirkan, yang tidak kayak orang-orang pada umumnya harapkan juga kan. Jadi kami dikasih rame itu ya berkala, satu-satu datang. Tapi wah percaya ketika Tuhan izinkan singli yang kayak itu, usaha yang kayak itu, yang satu-satu, Tuhan tuh mau ngomong ke kami, biarlah Yen, orang yang di dapur tuh lebih maksimal kerja, lebih memahami, terus dah asal-asalan gitu. Nah, ketika kalau seinglinya rame, nanti lu pakso-paksoin keluar, yang ada tuh cuman sekali 2 kali dan orang nggak akan balik. Gitu. Itu yang gua dapet. Tuhan tuh bilangnya gitu, pelan-pelan buat usaha kau tuh pelan-pelan, biar kau lebih maksimal bisa masak kasih orang. Jadi itu yang gua pegang, dan gua tidak begitu galau. Aduh, kok ada orang ya. Kadang-kadang bisa timbul rasa galau tuh, kok orang itu ada orang. Tapi ketika kau bilang, Tuhan, kayaknya hari ini tidak ada orang loh, aku bilang kayak kemarin. Dari sore itu udah ada orang nian, ya ampun. Wah tengok di kamera country itu kami nian, jadi wah cepet-cepet lah kejar ke country kan. Berharap bisa bantu. Ternyata di country itu sudah banyak yang sudah karyawan sudah padek semua. Dan puji Tuhan, terhandle lah. Tiba-tiba tuh kita tuh ngomongnya cuma dari hati, maksudnya tidak ada keluar juga lewat kata-kata, cuma ngomong Tuhan kok sepi yo. Memang betul-betul tidak ada duit, kok di laci itu belum masuk duit. Tapi ketika baca grup, ada tamu nih sekitar 10 orang, ada 2 meja, 10 orang. Waduh, bilang kalian bohong enggak nih? Kalian bohong enggak orang telepon? Main-main yo? Enggak, beneran Je. Oh, wah, cepatlah gas balik. Memang di perjalanan tuh bilang, Tuhan, ya ampun, dengan enggak usah ngomong pun, Tuhan tuh tahu isi hati kita gitu kan. Memang kalau kayak tadi firman tadi tuh sering memuji Tuhan. Memuji Tuhan tuh kadang memang kami lakukan, walaupun dengan nyanyi, walaupun dengan ngomong-ngomong yang kayak surupan gitu, nah masing-masing ngomong gitu kan. Tapi memang ada kuasa di dalam pujian, percaya itu. Amin. Kesaksian. Tetap semangat ya, tetap memuji-muji Tuhan. Ya. Oke, yang lain ada yang mau sharing kesaksian lagi?
apa yang dialami dengan hari-hari hidupnya, memuji-muji Tuhan. Ada yang mengalami kuasa pujian, mujizat. Oke, selamat pagi semua. Ya, pagi, Pagi ini kita begitu bersuka cita. Kita punya Oma Kimlian ya. Saya percaya ya kita ini hidup mengikuti Yesus memang harus pikul salib. Saya punya kesaksian di mana di kampung kami adalah beberapa puluh keluarga itu kami yang pertama ikut Tuhan. Jadi kami itu diolok-olok. Haleluya, haleluya. Apa? Haleluya, semakin hari semakin payah. Ya kan? Memang hidup kami waktu itu begitu miskin. Orang tua saya begitu miskin. Jadi selalu diolok-olok. Kita kan dulu nyanyi haleluya, haleluya. Kan haleluya 12 kali. Dia ngomong apa? Haleluya, semakin hari semakin payah. Lihatlah. Tetapi buat kita semua, ya ini satu kesaksian yang saya lihat. Tapi Tuhan itu baik. Hari ini saya lihat di kampung kami itu ya yang bilang haleluya haleluya semakin hari semakin payah, dia yang payah. Kita yang diberkati Tuhan. Jadi untuk Oma Kimlian ya kan pasti ya baru mengikut Tuhan tuh banyak cobaan rintangan ya kan, bahkan juga buat kita yang sudah lama. Hidup kita banyak beban ya. Apalagi suami istri punya masalah ya kan. Tapi percayalah, kita jangan andalkan kekuatan kita. Jangan kita pakai kepintaran kita, tapi kita minta Tuhan, ya kan, yang tata dalam kehidupan kita. Kita selalu doakan. Ya, saya lihat ya hidup ini tidak bisa kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Karena Tuhan berfirman, jalanku bukan pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Nah, jadi kita harus seperti kemarin saya bilang, kalau bisa Tuhan semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Pasti kita akan melihat ya hidup yang penuh dengan damai dan sukacita. Jadi saya harap ya untuk Oma Kimlian ya kan tetap kuat meskipun banyak tantangan, apalagi nanti diejek-ejek apa haleluya haleluya semakin hari payah, percayalah ya besok-besoknya anak cucunya akan diberkati. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Coach Simon buat kesaksiannya ya. Terima kasih Pak Simon. Ya. Ikut doanya. Oke, yang lain ada lagi mau sampaikan sesuatu? Apa yang Bapak Ibu alami berkaitan dengan suka menyanyi memuji Tuhan? Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Kita sama-sama berdoa sepakat kepada Tuhan. Silakan Ibu Nundru. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kagum pada perbuatan-Mu, karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengiring-Mu seumur hidup kami, itulah yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh berkoram deo bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersepakat berdoa Tuhan. Buat suami dari Celidia yang saat ini sedang positif COVID-19 Tuhan. Tuhan kami rindu, kami butuh belas kasihan-Mu. Karena ketika Engkau berbelas kasihan, mukjizat-Mu terjadi buat suami Celidia Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatinya Bapa.
Biarlah dia tidak bersedih, tidak takut, tidak bimbang. Karena Roh Kudus beri kekuatan bagi dia, penghiburan bagi dia. Karena kami percaya dia akan menerima pemulihan yang dari Tuhan. Kalau hari-hari ini dia sedang isolasi mandiri di rumah, Tuhan berkati dia Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua keluarganya. Biarlah keluarganya tetap bersukacita dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Buyung Christian Tuhan. Engkau tahu isi hati Buyung Christian Tuhan, dan Engkau tahu kerinduannya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kerinduannya Tuhan untuk bekerja sesuai profesinya Bapa sebagai seorang pilot Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Buyung Christian Bapa. Berkati hidupnya. Kalau hari ini juga kami bersyukur dia sudah bekerja, itu semua karena berkat Tuhan yang Allah berikan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak hamba-Mu yang mengikuti SBMPTN, yaitu Michelle Angeli, Michelle Vincentia, anak Susanto, dan Angel Tuhan. Berkati anak-anak ini Bapa, biarlah mereka ketika mengikuti ujian mereka, Tuhan berkati pikiran mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan taruh hikmat dalam hidup mereka, mereka sungguh-sungguh Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Fidar dalam penyusunan tesis supaya Tuhan sertai dan Tuhan perlancar setiap urusan Tuhan, Tuhan jamah juga setiap dosen-dosen ya Bapak. Biarlah kiranya Fidar boleh mengalami penyertaan Tuhan dan sampai selesai dia boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau juga menaruh hikmat yang daripada Allah dalam kehidupan Fidar. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat ibu dari Pak Aceh Tuhan, yang saat ini kurang sehat, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan Bapa. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menjamah dan memulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ibu dari Pak Aceh boleh disembuhkan oleh karena Tuhan. Semua keluarga yang menjaga, yang merawat, Tuhan beri kesehatan dan Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat Pak Benaso Hulu Tuhan, yang saat ini sedang sakit perut. Bapa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Pak Benaso hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Pak Benaso sembuh demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati dia Bapa, Engkau berkati hatinya, Engkau berkati hidupnya Tuhan. Yang terbaik, kesembuhan menjadi miliknya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap kami yang pagi ini ikut Koram Deo Tuhan. Masih banyak keluarga-keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memilih dan memanggil kami, Engkau punya tujuan atas hidup kami Tuhan. Biarlah lewat setiap kami, keluarga kami mengenal Tuhan. Keluarga kami boleh diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan beri kami hati-Mu, yaitu hati bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami berterima kasih juga buat firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami. Banyak hal yang membuat kami kecewa, banyak hal yang membuat kami meninggalkan Tuhan. Tapi hanya firman-Mu Tuhan yang membuat kami terus bertahan, melewati setiap badai kehidupan, setiap tantangan Tuhan. Karena kami akan muncul sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kau berfirman mengajar kami selalu menaikkan pujian dan syukur kami. Karena Tuhan Engkau senantiasa mengisi kami, hati kami dengan puji-pujian Tuhan. Dan setiap saat kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Banyak orang boleh melihat dan
merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan, seluruh rakyatnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia boleh penuh kemuliaan-Mu juga Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami dengan kesejahteraan Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau jauhkan bangsa kami daripada bencana-bencana yang seringkali menimpa Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap bencana yang terjadi mengingatkan kami Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, berdoa untuk bangsa kami, supaya bangsa kami boleh menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamanya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Presiden Tuhan, para Menteri Tuhan, para pejabat Tuhan, kepala daerah Tuhan, Gubernur, Bupati, Wali Kota Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka roh takut akan Engkau Tuhan, berikan mereka roh hikmat Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik Tuhan, memberi kesejahteraan pada bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan untuk penanganan virus COVID Tuhan 19 ini juga Tuhan. Kau juga campur tangan Tuhan dalam penjalanan vaksin Tuhan, supaya semua masyarakatnya Tuhan boleh divaksin dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, mereka boleh melawan setiap virus ini dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami ke dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami percayakan seluruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pelita Community Tuhan, untuk setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Tuhan, ibadah Sabat maupun ibadah Minggu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kau bawa jemaat-Mu untuk datang menghadiri semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati para hamba dan para pelayan-Mu, sehingga mereka juga melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan semua doa kami pagi hari ini. Mari bersama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, karena Tuhan yang sungguh baik, Tuhan boleh menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga Bapak untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami, agar apapun yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami persembahkan dalam hidup kami belajar ketetapan-ketetapan-Mu, supaya apa yang kami berikan, apa yang kami lakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua kami yang boleh hadir di sini. Engkau berkati kami ya Bapa, semua pekerjaan kami, semua pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pertemuan kami hari ini, biar Engkau boleh tambahkan jiwa-jiwa yang boleh menerima Engkau, boleh mengalami Engkau, boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarkan hidup kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Biar melalui kehidupan kami, orang bisa melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan. Biar kami boleh menjadi firman yang hidup. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini ya Bapak, kami melihat begitu angka yang sudah mulai naik dan terus naik. Kami berdoa juga Bapak, kalau pemerintah juga boleh menetapkan peraturan kalau kami tidak boleh keluar kota,
dan mendekati masa-masa Lebaran nanti ya Bapak, biar kami juga taat agar penyebaran bisa ditahan ya Bapak. Kami berdoa, kami percaya bahwa segala sesuatunya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindungi bangsa kami, Tuhan yang menjaga daerah kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, banyak sekali Bapak yang mengalami COVID di mana-mana. Orang-orang dekat kami, satu keluarga, satu komunitas. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memelihara kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami selalu punya pengharapan. Kesembuhan, pemulihan ada di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami mau menyerahkan Bapak segala yang kami lakukan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Oh ya, satu pengumuman ya. Saya bisa minta tolong teman-teman yang belum masuk dalam grup doa bisa dimasukkan ke dalam grup doa bagi teman-teman yang mengenal teman yang lain gitu loh. Nanti saya jadikan admin semua aja. Boleh ya Pak ya? Jadi silakan menambahkan teman-teman yang ada di grup pagi hari ini ke dalam grup doa supaya nanti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, apa yang mau didoakan bisa dikirim dalam grup doa kita. Dan juga informasi untuk Zoom kita juga bisa dibaca di sana. Sekian informasi dari saya. Seperti Ibu Nifa, Saudara Omar Sihombing, Iza Luku, nanti tolong kirim. Oh sudah ya Ibu Nifa ya. Yang dari Jepara itu siapa tadi? Bu Nifa. Oh, Bu Nifa. Ya. Ya silakan Ibu Nifa Francisca. Ayo, Bu, kenalkan dong. Lihat wajahnya dong. Ya, boleh buka. Bu Nifa Francisca. Buka videonya biar tahu kami. Iya, biar bisa kenalan. Ya, atau nanti nomor handphonenya boleh dikirim supaya bisa dimasukkan di grup seperti Bapak Hengki. Di sebelah lambang mic itu ada gambar kamera. Nah, mungkin itu yang untuk buka kameranya. Kalau boleh tahu link ini dari siapa Ibu ya? Suaranya ya. Oh ya, mungkin sinyal. Ya. Ya oke, nggak apa-apa. Karena saya lihat Ibu Nifa setia kok setiap ini. Nanti boleh chat saja nomor handphonenya. Ini dia. Oke. Lagi. Dari Jepara ya, Nifa.